hampir mirip saja dengan kehidupannya binatang. Binatang juga makan kayak kita makan. Binatang juga minum seperti kita minum. Binatang kalau makan mulu tapi nggak minum juga, apa tuh namanya? Tersedak, ibu-ibu sekalian. Binatang juga tidur sama kayak kita tidur. Binatang juga kawin. Laki-laki sama perempuannya, jantan sama betinanya juga kawin. Sama sama kita. Kalau kamu hidup cuman buat itu, apa bedanya antara kamu sama kambing? Apa bedanya antara kamu sama monyet? Akan tetapi Allah memuliakan kita. Dalam 5 kali sekurangnya sehari semalam kita menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah berpakaian bersih, menghadap ke arah kiblat, sudah berwudu, bersesuci, kita kemudian angkat tangannya, kita bilang Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Saya nyari rezeki, tapi urusan rezeki urusan yang kecil. Yang besar adalah Sang Pemberi rezeki, Allah Subhanahu wa taala. Saya punya suami, tetapi urusan saya dengan suami bagaimanapun tetaplah urusan yang kecil. Sebab suami saya hamba, saya pun juga hamba, dan kami berdua berada dalam kendali pemilik kami berdua, Allahu Akbar. Suami saya kecil, yang besar adalah pencipta suami saya, Allahu Akbar. Kita punya anak, akan tetapi urusan sekolah anak kita, urusan rezeki anak kita, urusan pakaian anak kita, urusan anak kita sekarang lagi mau minta dibeliin HP. Semua urusan tersebut adalah urusan kecil, sebab yang besar adalah yang menciptakan anak kita, namanya Allah. Allahu Akbar. Ibu-ibu saudaraku sekalian, ketika kamu menjadi seorang hamba, Allah izinkan kamu buat sholat, dan itu adalah relaksasi paling tinggi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Sebab urusan itu ruwetnya kayak apapun, ketika kita haturkan kepada Allah, urusan itu seperti apapun susahnya, ketika kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mengatakan wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Bagi Allah tidak ada perkara yang rumit, bagi Allah tidak ada perkara yang susah, bagi Allah Subhanahu wa taala segalanya mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Urusan Allah ketika menghendaki segala sesuatu hanya berkata jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya Allah, aku agungkan Engkau seagung-agungnya. Aku bertasbih kepadamu ya Allah sepanjang siang dan malamku ya Allah. Inni wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ard. Ya Allah, aku hadapkan diriku yang hina, yang kecil, yang tidak berdaya, yang miskin, yang bodoh, yang tidak paham apapun, lilladzi fataras samawati wal ard, kepada Engkau ya Allah yang menciptakan langit dan bumi.
kita hina dina, saudaraku sekalian. Sebagai manusia, dengan segala kerendahan kita, dengan segala kekerdilan kita, kekecilan kita, kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sholat kita, ya Allah, saya kecil, tapi bersama dengan saya ada Engkau ya Allah, Zat yang maha besar. Karenanya saya tidak takut apapun. Ya Allah, saya miskin, tapi bersama dengan saya ada Engkau ya Allah, Zat yang maha kaya. Karenanya saya tidak takut terhadap apapun. Ya Allah, saya bodoh, saya tidak mengerti, akan tetapi bersama dengan saya ada Engkau ya Allah, Zat yang mengetahui segalanya. Karenanya saya tidak takut apapun. Inni wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ard. Saya hadapkan diri saya ya Allah yang kecil, yang hina dina ini kepada Engkau, Zat yang menciptakan langit dan bumi. Hanifah ya Allah, saya menginginkan kebaikan darimu. Muslimah, saya tunduk patuh terhadap perintahmu ya Allah. Wa ma ana minal musyrikin, saya tidak pernah ragu-ragu kepadamu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya Allah, salat saya ini bukan hanya salat aja ya Allah, wa nusuki, seluruh ibadah saya, bahkan bukan hanya ibadah aja ya Allah, mahyai, hidup saya makan, saya bangun tidur, saya pakai baju, saya mandi, saya masak, saya bersih-bersih, saya rapi-rapi rumah, saya berjalan keluar rumah, saya mencari nafkah, saya mencari rezeki, saya bekerja. Semuanya saya lakukan. Bahkan mati saya nanti pun ya Allah, lillahi rabbil alamin, hanya untukmu ya Allah. Aku hidup untukmu, aku mati untukmu, aku beribadah untukmu, aku hidup untukmu, la syarikalah, tidak untuk selainmu ya Allah. Saya hidup bukan cuman mau nyari makan, saya hidup bukan cuman mau berpakaian, saya hidup bukan cuman mau nyenengin orang, enggak. Saya hidup untukmu ya Allah, untuk mencari keridhaanmu ya Allah. Wa bidzalika umirtu, bukankah untuk itu aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin, sebab saya adalah orang yang selalu menyerahkan diri, sebab saya adalah orang Islam. Alangkah indahnya menjadi umat Islam, alangkah indahnya menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah mulianya dirimu ketika menghadapkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, saya banyak ketemu orang-orang di atas muka bumi ini. Saya pergi kemana-mana, namun saya kasih tahu padamu, orang yang hidupnya paling bahagia adalah orang-orang yang hidup sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tinggal 4,5 tahun di kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Saya bergaul dengan warganya, orang-orang yang ketika saya cerita bahwa di negeri saya ada orang Islam yang gak sholat, mereka gak percaya. Karena mereka bahkan gak bisa tidur ketika mereka tidak mengerjakan sholat isya dengan berjamaah. Ketika saya cerita sama mereka, ada orang-orang di negeri saya orang Islam tapi gak sholat, mereka bilang,
Isa'tidzan bihim ya Halimah. Kamu suudzon Halimah. Mereka itu pasti sholat tapi kamu gak lihat. Saya bilang enggak, mereka gak sholat. Lagi halangan kali Halimah. Lagi datang menstruasi kamu gak tahu. Enggak, orang laki-laki kok. Mereka pastinya sholat Halimah. Gak mungkin ada orang Islam gak sholat. Gimana ceritanya sih gak sholat? Gak mungkin Halimah, gak mungkin ada orang gak sholat. Karena mereka bahkan jangankan gak sholat, tertinggal sholat berjamaah saja mereka gak bisa makan, gak bisa tidur. Gak enak makan, gak enak tidur. Saudara sekalian saya muliakan, mereka orang-orang paling bahagia yang saya kenal di atas muka bumi ini. Hidupnya senang, hidupnya bahagia. Ada satu perempuan namanya Hubabah Nur binti Alwi. Beberapa tahun lalu meninggal dunia. Itu beliau tinggal seorang diri. Rumahnya di atas. Jadi bawahnya tuh kayak disewakan gitu. Jadi beliau masuk rumah tuh naik ke atas. Beliau tinggal sendirian. Badan beliau bungkuk. Kayaknya kena sakit apa gitu mungkin. Sampai beliau jadi bungkuk. Beliau kalau naik ke atas rumahnya itu seperti merangkak gitu. Kalau lihat keadaannya, kayaknya sih sebab-sebab kebahagiaan tuh kayak nggak ada gitu dalam diri beliau. Dikasih kesehatan, nggak sehat-sehat amat juga. Dikasih suami yang sayang, nggak ada, hidupnya sebatang kara. Punya anak-anak yang ngurusin, nggak juga, beliau nggak ada anak. Saudara sekalian saya muliakan, kayaknya tuh kayak sebab-sebab hidup bahagia tuh kayak nggak ada gitu dalam diri beliau. Harta beliau ya sekedar buat makan, sekedar buat berpakaian gitu aja. Tapi tahukah kamu, saya berjumpa sama beliau berbelas kali, kalau malah berpuluh kali. Beliau sering hadir di majelis-majelis kami. Saya walaupun jadi santri, tapi guru saya suka mengadakan kajian di luar rumah, di luar pesantren, dan kami selalu hadir majelis-majelisnya. Yang beliau, Hubabah Nur bintu Alwi ini, selalu hadir di majelis tersebut. Berpuluh kali saya memandang wajahnya, sampai dengan sekarang saya nggak tahu raut mukanya kalau lagi nggak senyum. Karena selalu saja wajahnya diiringi dengan senyuman. Mereka orang-orang yang paling bahagia hidupnya di atas muka bumi ini. Bisa jadi nggak punya sebab-sebab kesenangan duniawi. Akan tetapi camkan ucapan saya, hati kalau sudah terisi dengan Allah dan Rasulnya akan menjadi hati yang mulia, yang membuat pemiliknya berada di dalam surga bahkan semasa hidup mereka di atas muka bumi ini. Baru di dunia sudah serasa hidup di dalam surga, sebab mereka selalu merasa bahwa mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tuliskan beberapa kisah tentang mereka itu di dalam buku saya, Bidadari Bumi. Ada Bidadari Bumi 1, ada Bidadari Bumi 2. Saya tuliskan buku itu sengaja buat mengenalkan kepadamu, wahai perempuan-perempuan, hingga kamu punya panutan, punya teladan, biar kita bisa tambah kenal sama diri kita sendiri sebagai seorang perempuan yang kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluhu wa ta'ala abamatuh. Ibu-ibu saudari sekalian saya muliakan, saya ceritakan ada namanya Hubabah Khadijah, salah satu dari yang saya ceritakan di dalam buku itu juga. Hubabah Khadijah binti Syekh Abu Bakar ibn Salim. Bu,
saya kunjung kepada beliau, datang ke rumah beliau untuk minta didoakan, gitu ya. Waktu saya datang kepada beliau itu, ada orang yang lagi, oke, saya akan selesaikan jam 3:20 karena azannya jam 3:27. Saya udah diberitahu. Boleh saya lanjutkan? Saudaraku sekalian saya muliakan, waktu itu ada seseorang yang sedang ada di hadapannya Ubabah, lagi minta didoakan juga gitu. Ubabah ini perempuan tua, itu dipanggilnya di sana Ubabah gitu. Beliau kemudian nanya gitu sama orang-orang yang ada di depan saya nih, kalian datang dari mana? Disebutkan nama kampungnya. Oh, saya punya teman dari situ juga. Kalian kenal nggak? Namanya Salma, misalnya gitu ya. Salma binti ini al ini gitu. Kasih tahu sama dia. Orang itu kemudian bilang, oh iya kami kenal Baba. Gimana kabarnya? Maaf Baba, beliau sudah meninggal dunia. Dia ngasih taunya tuh kayak sedih gitu. Maaf Baba, beliau udah meninggal dunia. Ubabah Khadijah ketika dengar dia sudah meninggal dunia, Ubabah Khadijah gini, wah sudah meninggal ya, senengnya. Saya sampai kaget banget. Saya ada di pojokan, saya bilang, wow, ini sesuatu hal yang tidak pernah saya tahu gitu. Ada orang-orang hidup di atas muka bumi tapi nggak takut sama mati. Bahkan bukan hanya tidak takut sama mati, kayak kangen, kepengen sama mati gitu. Kangen sama kematian. Wah enaknya ya, sudah meninggal tuh. Saudaraku sekalian saya muliakan, beliau kemudian meninggal dunia beberapa minggu sesudah itu di bulan Ramadan, dan saya takziah. Ketika saya takziah, saya dengar tentang cara beliau meninggal dunia. Khadimahnya yang berkhidmah kepada beliau bercerita, itu khadimah tinggal sama beliau puluhan tahun, dari mulai masih muda sampai sekarang udah punya suami, udah punya anak besar-besar. Dia bilang, saya tadi malam nemenin Ubabah sholat maghrib. Ketika datang azan maghrib, nemenin buka puasa, kurma, air, habis itu sholat maghrib. Habis selesai sholat maghrib, beliau bilang, nak, nanti kalau datang waktu isya, cepetan naik ke sini ya. Kamu kan mau buka nih sekarang. Nah, habis buka puasa, habis makan sama suami, sama anak-anak kamu, cepetan naik kemari ya, rumahnya di bawah. Dia bilang, karena saya malam ini mau sholat tarawih lebih awal, mau sholat witir lebih awal, karena saya mau pergi kondangan. Perempuan tersebut yang cerita sama saya, khadimahnya itu, diturun sambil mikir, kondangan, siapa yang ngawinin bulan Ramadan seperti ini? Tapi dia siapin makan semuanya, habis selesai makan, dia cerita sama suaminya, tadi Ubabah minta saya buat cepet-cepetan kalau azan isya kedengar gitu. Begitu suara azan isya kedengar, kata suaminya, cepetan naik deh, udah biar ini saya yang rapiin, saya yang cuci piring dan seterusnya, kamu udah naik aja cepetan. Dia bilang, saya pun naik, Ubabah lagi mandi, keluar kamar mandi, udah pakai baju yang cantik, udah pakai baju yang beliau siapkan buat kalau dapet lebaran dia mau pakai baju itu, kayak baju baru, wangi, udah sampoan, udah semuanya. Saya kemudian tanya, Ubabah memangnya mau kondangan, siapa yang kawinan? Ubabahnya diem aja, karena dia mau mengerjakan sholat tahiyatul wudu. Nah itu sebaiknya jangan berbicara dulu kalau kita habis wudu, kalau kita mau mengerjakan sholat sunnah wudu. Habis selesai sholat sunnah wudu, nanya lagi, Ubabah katanya mau kondangan. Ubabah kondangan kemana sih Ubabah? Ubabahnya bilang, yuk saya nih cepet-cepetan nih sekarang, yuk kita buruan sholat isya. Sholat isya, habis selesai sholat isya, kemudian beliau sholat ba'diyah isya, sholat tasbih. Habis itu kemudian beliau sholat tarawih 20 rakaat. Habis itu beliau sholat witir 11 rakaat. Habis itu beliau menghatamkan Al-Quran, karena beberapa hari beliau baca Quran, sudah hatam Qurannya, beliau baca tuh semuanya.
Dia heran gitu, Ubabah kenapa semuanya dikerjakan sekarang, nggak nanti-nantian aja dikerjakannya. Takut, kata Ubabah, enggak, harus sekarang karena nggak akan keburu lagi. Habis sudah selesai semuanya, Ubabah kemudian lepas mukenanya, terus beliau bilang, sekarang nih saya mau pergi kondangan, sekarang saya mau pergi kondangan. Kayak seneng banget gitu. Beliau kemudian masuk dalam kamar. Katanya khadimahnya, saya buka jendela, saya cari-cari barangkali ada mobil gitu yang siap menjemput beliau. Ternyata nggak ada. Beliau masuk ke kamar, nggak keluar lagi. Jadi diikutin sama khadimahnya. Dilihat Ubabah sedang berbaring di atas tempat tidurnya, sambil senyum gitu. Samperin, Ubabah katanya mau pergi kondangan, kok malah tiduran? Dia bilang, sekarang nih nak saya mau berangkat. Ubabah maksudnya siapa yang ngundang Ubabah? Ubabah mau pergi kondangan, siapa yang ngundang? Beliau kemudian menjawab, yang ngundang saya Allah. Saya sekarang sudah diundang sama Allah. Sekarang saya akan berangkat menuju Allah. Seneng banget gitu ceritanya. Sampai dia bilang ketika Ubabah bilang seperti itu, saya baru paham bahwa yang dia maksudkan adalah mau meninggal dunia. Saya pegangin tangannya, kemudian saya bilang, Ubabah jangan pergi, nanti saya sama siapa? Ubabah jangan pergi. Ubabah Khadijah kemudian berkata, nak, saya sudah sangat merindukannya, saya sudah sangat menginginkannya. Jadi biarkan saya berangkat, saya akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memanggil diriku ini. Dia bilang dari enaknya meninggalnya Ubabah, saya sampai bilang, kalau gitu saya ikut juga Ubabah, saya mau juga deh, sekarang juga deh. Ubabah Khadijah berkata pada saya, likullin nas lahu awan. Semua orang ada waktunya masing-masing. Nah, baru datang waktu saya, belum datang waktumu sekarang. Tolong sampaikan salam kepada semua yang nanti akan datang ke rumah ini. Sampaikan salam maaf saya untuk mereka, dan katakan kepada mereka, jika mereka punya salah pada saya sudah memaafkan mereka semuanya. Beliau kemudian memandang ke atas sambil tersenyum, kemudian berkata, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian menghembuskan nafasnya yang terakhir dan meninggal dunia. Hamba Allah, meninggalnya aja semulia itu, Bu. Hamba Allah, meninggalnya aja seindah itu. Seindah itu. Orang kalau hidup sebagai hamba Allah, gak ada apapun yang bisa menghinakan dia. Bahkan kematian sekalipun hanya akan semakin memuliakan dia, hanya akan semakin memuliakan dia. Dia hidup mulia sebagai hamba Allah, mati dalam keadaan mulia sebagai hamba Allah, dikubur hidup dalam keadaan mulia sebagai hamba Allah, di mahsyar dibangkitkan dalam keadaan mulia sebagai hamba Allah. Amalnya ditimbang sebagai hamba yang mulia di sisi Allah. Melewati jembatan Sirat, dia akan melintasinya secepat kilat, sebab dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Kamu Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperkenankan iman Islam ada di dalam hatimu, dan itu seharusnya adalah penyebab kemuliaanmu. Bu, kenalilah lagi dirimu itu, gali lagi iman Islam di dalam hatimu itu. Ingatkan terus kepada dirimu, wahai diri, kita adalah hamba Allah. Wahai diri, kita adalah hamba Allah. Wahai diri, pastikan Allah ridha kepada kita. Tinggalkan dosa-dosa, Bu. Dia hanya akan membuatmu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan dosa menghalangkanmu dari ridha Allah. Karenanya dekati Allah, dekati dengan amal solehmu. Tinggalkan dosa-dosa yang selama ini kamu lakukan.
dekati Allah, itulah yang akan membuat hidupmu menjadi hidup yang mulia. Dan cara yang paling dekat untuk mendekatkanmu kepada Allah adalah dengan mendekati kekasih Allah, namanya Sayyiduna Muhammad